Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sembah ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah materi kita pada malam ini terkait dengan sunnah-sunnah wudu. Kalau minggu lalu kita sudah jelaskan rukun-rukun wudu, sekarang sunnah-sunnah wudu. Yang dimaksud dengan sunnah itu menurut para ulama fikih, kalau dilakukan itu artinya dapat pahala. Tapi kalau misalnya ditinggalkan, tidak dilakukan, itu tidak apa-apa. Beda dengan rukun. Kalau rukun mau tidak mau harus dilakukan, karena kapan tidak dilakukan itu artinya objek yang kita lakukan itu tidak sah. Ya, kalau sunnah di samping kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, dan juga tidak mempengaruhi sah tidaknya objek yang kita lakukan itu. Misalnya wudu, kalau sunnah-sunnahnya kita tidak lakukan, ya artinya wudunya tetap sah. Yang penting rukun-rukun wudu itu terpenuhi. Ya. Nah, kata guru kita di dalam kitab yang kita baca ini, ya, wasunanuhu asyru khisalin. Ya. Adapun sunnah-sunnah wudu itu terdiri dari 10. Ya. Jadi ada 10 sunnah-sunnah wudu. Ya. Yang pertama at-tasmiyatu. Ya, jadi sunnah pertama dari wudu itu adalah membaca bismillah. Ya, kapan kita membaca bismillah? Ketika kita pertama kali mau menyentuh air itu. Ya. Nariko ipamulai ini mak jende batuanna bismillah nih bisetoni jadi, ya gitu. Karena itu kan niat wudu itu kan nanti ketika kita membasuh muka, ya. Jadi kalau sementara misalnya ada air di depan kita, ya pas kita mau menyentuh air itu bismillah nih. Itu sunnahnya, ya. Kenapa bismillah itu begitu penting? Ya, saya kira pernah kita jelaskan pada pengajian kita sebelumnya. Kata Nabi SAW, ya, segala bentuk aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu dianggap kurang berkahnya. Ya. Kullu syai'in idzi balin lam yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Ya. Nah, itu penting, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu tentu saja ada hadisnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina'in wa qala li ashabihi tawadda'u bismillah.
Jadi Nabi itu dalam satu riwayat atau hadis disebutkan bahwa ketika dia ingin meletakkan tangannya di satu bejana, artinya ketika Nabi pertama kali ingin menyentuh air, mau mengambil air wudhu, dia itu juga mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, mulailah kamu berwudhu dengan membaca Bismillah. Ya, itu yang pertama. Tentu saja apa kelebihan membaca Bismillah ketika kita berwudu? Nah, di sini ada hadis disebutkan. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dengan Imam Al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, man tawadda'a wa dzakara ismallahi kana tahuran li jami'i badanihi wa illam yadhkur ismallahi ta'ala kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Ya, ini ada perbedaan. Jadi nasan nabita, siapa yang berwudu dimulai dengan bismillah, maka semua anggota badannya itu akan menjadi bersih. Ya, menjadi suci bersih. Tetapi sebaliknya, siapa yang berwudu dan dia tidak membaca bismillah, maka yang suci bersih adalah yang kena air saja. Beda kan? Jadi nari kutuma jinne tuma bismillah mapacimana ngisi di watakale. Tapi kude tuma bismillah yer mapacinge ya tomi rubana kenai wae. Nah, tentu tomelo mapacimana si di watakale. Ya, terlepas bagaimana cara memaknai bersihnya seluruh anggota tubuh ketika kita bismillah, bisa jadi maksudnya itu adalah bersih dalam arti kesalahan-kesalahan yang ada, yang pernah dilakukan oleh tangan, yang pernah dilakukan oleh telinga, mata, kaki dan seterusnya, itu dibersihkan. Ya, dosa-dosanya dibersihkan. Ya kan? Makanya kan Kutubura Makjini kan ada biasa doa yang kita baca. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat. Waja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku sebagai hambamu yang senantiasa mensucikan dan membersihkan diri. Waja'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku ya Allah sebagai bagian dari hambamu yang saleh. Ya, tentu yang itu yang kita harapkan. Iya tona tu situngan-tunganna magi nangkari lalana mazhabna Syafi'i ritalla al-ma' al-musta'mal. Air yang sudah dipakai tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci kedua kalinya. Ya, padahal kan ada hadis Nabi mengatakan sungguhnya orang beriman itu bukan najis. Ya, artinya yero kalau kita pakai air itu lalu kemudian dipakai lagi 2 kali 3 kali, kan bukan najis, tanah itu najis lagi namanya. Nah, ternyata salah satu rahasianya yang diungkapkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, sehingga air-air yang sudah musta'mal itu tidak bisa lagi dipakai untuk kedua kalinya. Nah, sabair ku pakai misalnya mak jenne, ya itu secara abstrak memang dena pita yero dosa-dosa na tapai dosa-dosa na jari malolo manengi. Cuma deh memang dita yero makna maraga model na dosa. Seandainya nalapak kita yero dosa malolo, mesti memang macindiki pakai memang yero nah itu dia. Pangkato tu memang tahu majin dan konyo-konyo yang ruina rohan, kan memang dia tidak menganggap air musta'mal. Jadi ada misalnya malai seru-seru becu, napa curu jarinna kure motor matuna
pakai maga sana basuh muka ini dan seterusnya. Nah, itu karena dia tidak memakai pendapat yang mengatakan musta'mal. Itu biasa dipakai di dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Tapi di dalam mazhab Syafi'i itu di makwaro. Ya, itu ada perbedaan. Ya, yaminar rikumakadeki memang memperi iwae. Ya, artinya kalau memang airnya sangat sedikit, musim kemarau misalnya, ya sudah, tidak apa-apa kita irit air, ya seperti itu. Karena memang kan dulu di Arab itu sejak dulu sampai hari ini memang air itu begitu susah, ya susah, sehingga di tanah Arab itu hampir air itu lebih mahal daripada bensin. Ya, masulikan ngelin nawa isi liter daripada bensin isi liter. Jadi kue alhamdulillah pemasih puang. Ya, mega mau pawai di liwi. Ya, kalau di Arab air tidak ada yang gratis. Ya, semuanya dibeli. Ya, termasuk air yang dipakai bersih-bersih setiap waktu, setiap hari itu dibeli semua. Ya. Lalu kemudian sunnah yang kedua itu kata guru kita adalah waghaslu kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Jadi mencuci kedua telapak tangan ini sebelum kita melanjutkan proses wudu, sebelum memasukkan tangan itu ke bejana yang ada. Maksudnya sebelum kita mengambil air wudu kita mulai. Jadi biasa kan digosok-gosok. Ya paci-pacing ini kan misalnya kita pernah pegang apa misalnya kan bagus kalau bersih. Dan kalau perlu nanti dikasih begini juga. Ya. Supaya memancing itu demi untuk kesempurnaan wudu. Ya. Itu dilakukan tentu sebelum kita membasuh muka. Ya, jadi bismillah ki dendre gosok-gosok toni napaki mapamula ni maniaki bisa ini rupai kan masuk ni rukun kedua atau rukun pertama dan kedua. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga kata guru kita al-madmadatu wal istinsyaku. Ini 3-4. Ya. Jadi kita madmadah, matalimumuki. Ya kan? Jadi itu salah satu sunnah wudu. Majenneki matalimumuki. Ya kan? Ya rega ukuran matalimumu masukkan air, cuci ini hidung. Itu namanya istinsyak. Ya, istinsyak itu artinya memasukkan air ke dalam hidung untuk membersihkan ya daerah-daerah yang ada di hidung itu. Ya. Lalu kemudian kemurai istinsyak berarti kan dikeluarkan itu airnya. Itu namanya istinsyak. Ya itu semua adalah sunnah-sunnah wudu. Pak biasa tonget tuh misalnya masuk pajangi manengka mana tapa makata inga ya kan apa magata inga jadi masuk pajangi si mata ika cuci itu ingat tanda sama magata paling tidak digosok-gosok begini ya bisa jadi ada sesuatu di dalam itu apakah debu atau apa tapi kalau seandainya tadi ketika kita berwudu paci-pacingi memen ya rodendero pasti insyaallah besar kemungkinan tidak ada gangguan ketika kita dalam keadaan salat. Itu semua tujuan-tujuannya. Ya. Lalu kemudian ya yang selanjutnya itu adalah sebelum kita lanjut ini yang disunnahkan tadi itu istinsyak matalimumu yariga patamai wa kudingana itu disunnahkan
bagi orang yang tidak dalam keadaan puasa. Ya, jadi kutuma puasa sebaiknya memang jangan cuma talimumu kutuma jende. Nah sabak magai yero taruni dena magaga yero biasa yero timue kan biasa agak lain baunya memang kalau kita tidak makan ya. Puasa ki memang makan lain baunya. Tapi salah satu hikmahnya dalam bahasa Nabi kan yang kita pahami bahwa baunya mulut seorang yang berpuasa itu nanti akan jauh lebih mulia daripada bau minyak kasturi. Ya, apa itu? Rihu famis shaimi khairun min rihil miski atau kama qala. Jadi itu kata guru kita di sini, tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur atau mencuci hidung orang yang sedang berpuasa. Bahkan ada sebagian ulama seperti yang dikatakan Al-Qadhi Abu Thayyib, justru bagi orang yang sedang berpuasa itu nada-nada diharamkan untuk berkumur. Nah sahabat ya kita urengi. Jika Nabi sengi ipatuju sunnahna jenne justru batal di puasa. Ya kan dia magallo kumakwa. Ya, ipatuju anu dena penting dikorbankan ngir penting Nah itu. Sehingga ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu diharamkan malah. Sekalipun mayoritas ulama mengatakan tidak dianjurkan atau paling tidak itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Ya. Bagi orang yang yang berpuasa. Jadi justru lebih dianjurkan bagi yang berpuasa itu tidak berkumur-kumur dan tidak membersihkan hidungnya begitu. Lalu kemudian ya wasti'abur ra'si bil mashi. Ya. Jadi memang di dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan untuk kepala itu disapu gini ya. Ya. Tapi kan Qurani dijelaskan minggu lalu maka yang jadi rukun dalam mazhab Syafi'i ketika membasuh kepala itu cukup ya nakana nilin roe karena nakana cukup ya. Bedakan dengan mazhabnya misalnya Maliki yang memang harus dikasih begini baru dilarikan ke depan. Ya. Itu apanya? Ya. Itu sunnahnya. Jadi masuk sunnah saja. Ya. Lalu kemudian wa maskul udhunaini. Nah, ini yang selanjutnya yaitu agak senang membasuh telinga. Ya. Jadi ternyata membasuh telinga itu hanya menjadi sunnah wudu. Ya, menjadi sunnah wudu artinya kalau ada orang berwudu dia tidak basuh telinganya, ya artinya jelas wudunya sudah sah gitu. Ya. Zahiruha wa batinuha ya bima'in jadidin. Ya, jadi disunnahkan telinga itu dibasuh dengan air yang baru. Pangkat itu biasa memang nale ulunna apa sih? Nah, itu kalau dalam mazhab Maliki atau Hambali apa sih sambungi ulunna nala kan ya rokongi. Jadi napa itu ni dah culina. Nah, tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah dan pertama sebaiknya air yang baru canya yero ipake masapu ko dilin rota ya siru dia dipatilo ke di daculita bukan, tapi kita ambil air juga khusus untuk kedua telinga zahiran wa batinan ya dibisaito ya ipake sayhe ipake sayro ipake sayto ye ya ini zahir ini batin ye munrihe batin jadi ya kakak makku carata kumanu ki majene ki ya kan ya itu disunahkan ya.
Lalu kemudian selanjutnya wa tahlilu al-lihyatil kathah. Ini khusus bagi orang yang matebak jenggot nah. Ya rata-rata lah mak jenggot mana kan. Jadi ro to mak jenggot lampil ada jenggot nah. Mestinya nak pakwe ya. Naga senero sapur-sapur mak kowe. Ya. Itu sunnah hukumnya. Tapi ini kode itu gak jenggot ya sapu ba misadange mak kowe. Yang kamu tuh jenggot tapi jenggot betuana jadi malam pe. Ini lihyal kassa ini memang yang lebat. Ya, itu di apa namanya di sela-sela istilahnya tuh. Gawe istilahnya ya. Ya seperti itu. Wa tahlilu asabi liyadaini war rijlaini. Maksudnya baru dendre begini waktu kita pertama kali, begitu juga kaki. Jadi ruajewe nariku di bisa ini kan rukungi, tapi sunnah hukumnya kaki itu dikasih begini. Ya, betuana ya ruagana senaye. Ya salah-salahnya itu digosok-gosok supaya memang betul-betul sempurna itu cara wudhunya. Ya, sempurna cara wudhunya. Ya. Dan itu semua dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siaga ni rudin rino. 10 ni kapan deh. Ya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dari masih ada tadi sisanya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ipak dioloi atau we daripada kiri. Ya, Pak ni kan atau misai kau tahu memang agak silana roh. Memang dia kidal. Jadi kau mak jenis si matema turu. Tangan kirinya selalu nada dahulukan daripada tangan kanan. Maka dia tak balik cara ta selesura mama jenis. Maka dia nasabah ya kidal kan. Itu ternyata tidak menjadi masalah, tapi disunnahkan tetap yang kanan dimulai kanan ya. Kanan kiri termasuk wa taharatu salasan 3 kali itu yang disunnahkan. Tapi pernah saya jelaskan bahwa bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu ada yang sampai menganjurkan sampai 7 kali nariko megawai. Ya. Jadi yang inti itu hanya sekali membasuh muka. Tacicami tawe ibisir upai. Tapi kok masa gini wae magalo disunahkan sampai 3 kali. Bahkan kalau memang mau ya bisa sampai 7 kali. Itu sunnah hukumnya. Ya. Termasuk mualah. Ya senge mualah artinya berturu-turu. Ini sunnah yang terakhir berturu-turu. Ayah seberturu-turu betuana aja kamang kata misalnya aku di bola nama jene matengangi nabi serupana tapa lokasi dah kurangnya manasu relax manasu sih mabetepi matu yero agana sena sanggarana napa lokasi lanjukangi bisa si jarina pura siro tama sida kurangi ya kan dena muala asana yero batuana tidak berturut-turut dalam arti agak sener dilakukan secara berkesinambungan petu-petu kebalikannya angka tu tahu majene angka tu maketo-keto bukan ni tama ni cerita ni 10 menit macerita made tamuna na palo kasi sambung den rejene na dena mualah ya rega makadeki ada orang musim dingin musim apa itu musim penghujan melolo ke masjid majene ko di bola makade lokaki masjid majam mamatu ajewe
Jadi ko sisa pima tu masjid sekalian ibisay. Jadi nataru ya jena ko di bolana. Betuan na nasesa ya jena ko di bolana. Depa na bisay jena. Pamakadaki podona di bisay jewe latu ki matu masjid macam mamatoy. Lebih baik nanti sekali aku pergi masjid. Itu tidak mualah. Artinya tapetu ya nunna. Agannya sernero jarak na to interval waktunya terlalu lama longgar. Jadi magallo mato ya apa istilahnya itu tidak memakan waktu yang begitu lama antara satu dengan yang berikutnya. Tapi ya ni kan misal ko makadaya pura-pura ni ujama makwaro ko Pak Bos yangi kada majene ka ko di bolaku usai sangang ya je ko masjid. Kopi matu di masjid napu bisai as-semua rusubanu jene kuro maka alhamdulillah semua nasabah hukumna sunnah ni tak apa-apa ji. Tapi yang jelas waktunya juga perlu diperhitungkan ya. Jaka mangka tahu majene iku di bolana mengeribi natarui ajena nasesangang di masjid untuk subuh. Ya kan? Jangan terlalu lama kalau begitu. Ya, jadi saya